Kita perkenalkan. Hai, Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari asal dari Kabupaten Sidrap. Instansi tempat kerja saya di UPT Puskesmas Bangkir. Bangkir ya, Bangkir. Iya, Bangkir. Ya. Saya kira kau dari Malaysia. Tidak, Pak. Oh ya, kasih. Iya, Pak. Berikut, nah, makasih Nurhaliza. Selanjutnya Dokter Sigit, yang mana nih orangnya? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sigit Wabarakatuh. Nugroho Wicaksono. Saya unit kerja dari Puskesmas Kota Managai Sakit Toli-Toli. Baik, makasih Dokter Sigit. Selanjutnya Sama-sama Pak. Rahmawati, mana Rahmawati? Rahmawati? Belum ada ya? Belum masuk, Pak. Mohon izin Pak, Rahmawati salah room. Salah masuk kelompok Pak. Tapi sudah ada tadi di room besar itu ada. Iya sudah ada. Dia Oke. tak salah room. Oke, ya. Gabriela, silakan, mana orangnya? Pak, izin. Nama saya Gabriela Ayu Kusuma, ditugaskan pada unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Dinas PUPR ya. Iya, Pak. Makasih Gabriela. Selanjutnya ada Nur Ifka. Mana nih orangnya? Iya, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifka Wahyuni, biasa dipanggil Pika. Saya ditugaskan di unit kerja Puskesmas Basidondo. Basidondo. Oh iya. Agak keluar kota itu ya? Iya Pak, kalau dari kota jaraknya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Kalau di Palu sini aja di Kabupaten Sigi ada juga kampung namanya Basidondo. Oke, makasih Nur Ifka. Iya, Pak. Selanjutnya Dokter Melki. Izin Pak, memperkenalkan diri, nama saya Dr. Melki, unit kerja di PT Puskesmas Kombo, Toli-Toli. Terima kasih Pak. Ya, rata-rata puskesmas ya. Kemudian berikut ada Pubi atau Pabi. Minta maaf ya, nanti diluruskan namanya ini. Izin, Pubi Pak. Oh Pubi. Oh ya. Perkenalkan nama saya Pubi Zetira, unit kerja saya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toli-Toli. Oh, BPSDM. BKPSDM. SDM. Ya, oke, makasih. Pubi. Ya, ada Imam Apandi? Ya, hadir izin Pak. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Imam Afandi Ahmad, biasa dipanggil Imam. Unit kerja saya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Dinas Infokom. Selanjutnya, makasih Imam. Ya, Pak. Selanjutnya Hilda. Ya izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilda Yanti, unit kerja saya di Rumah Sakit Umum Haji Subaidah Bantilan, Toli-Toli Pak. Haji Subaidah. Di kota ini ya? Di Malala Pak. Oh iya, oke. Kasih Hilda. Mana nama Abdul Hamid? Hadir Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak, perkenalkan diri, nama saya Abdul Hamid DJ Kasat, biasa dipanggil Hamid. Ya, unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli Pak. Sama dengan Imam ya? Sama dengan Imam? Iya Pak, sama. Oke, terima kasih Amin. Dokter Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Veronica Anggarai, unit kerja Rumah Sakit Haji Subaidah Bantilan. Sama dengan Hilda. Iya Pak.
Kemudian ada, makasih Veronica. Apa ini? Tama atau apa? Tama kalau salah nanti diluruskan. Arianti, silakan. Yang mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamarianti Erlolong. Saya bekerja di UPT Puskesmas Kota Managai Saki. Puskesmas apa? Puskesmas Kota Managai Saki, Pak. Oke. Sudah ada tadi Rahmawati yang salah masuk itu. Iya, Pak. Mana? Dia orangnya. Iya, Pak. Silakan perkenalkan nama dan tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari instansi UPT Puskesmas Kombo. Sama dengan ya. Siapa tadi itu? Melki, ya. Satu tempat kerja dengan Melki. Baik, adik-adik, ada 12 orang di kelas atau kelompok 1 ini. Maka saya juga akan memperkenalkan nama kepada adik-adik seperti di jadwal itu. Nama saya Abu Bakar Al-Mahdali. Saya berasal dari Dinas Instansi BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sama-sama dengan Bapak evaluator kita, Pak Aus kita itu. Nah, sebagai Widya Suara Ahli Tama, pejabat fungsional, tapi sebelumnya saya pernah di birokrasi, di dinas, beberapa dinas ya, di Provinsi Sulawesi Tengah maupun juga di kabupaten, khususnya di Kabupaten Poso. Nah, saya sampaikan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah ini, sebelum jadi Widya Suara, saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 5 tahun. Adik-adik, nah, di sana saya sebagai kepala dinas, dan ketika itu pernah juga bergabung dengan koperasi. Kemudian sebelum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, saya juga pernah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di sini, di Dinas Pendidikan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah, adik-adik, saya sebagai Kepala Dinas itu kurang lebih 7 tahun. Saya mau tanya dulu, suara saya terjelas dengar? Izin terdengar Jelas, Pak. Izin jelas, Pak. Oh iya, terima kasih. Soalnya biasanya itu kan tidak ini ya, tidak terdengar dengan baik. Nah, kemudian ini bahan yang saya share ini sudah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah ya? Katanya oke. Ini perlu saling mengecek soalnya pembelajaran online ini kadang-kadang. Kemudian adik-adik, sebelum di Provinsi Sulawesi Tengah, saya juga lama di Kabupaten Poso sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, kemudian juga pernah Kepala Dinas Pendapatan sebagai inspektur, di sana juga sebagai Kepala Kantor atau Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, kurang lebih 17 tahun lah di Kabupaten Poso. Nah, sekarang saya sebagai fungsional, Widya Suara Ahli Utama, yang sebentar lagi akan masuk Purna Bakti, karena usia dari Widya Suara, khususnya Widya Suara Ahli Utama ini 65 tahun. Saya lahir 10 Juli 1957. Ya sudah tua mungkin dibanding dengan umur Anda 2 kali lipat ya. 2 kali lipat barangkali. Oke. Saya hanya bukan mengajar tapi hanya memfasilitasi diskusi-diskusi kita.
terkait dengan agenda 2. Saudara-saudara sekalian, kenapa kita ada di sini, di pelatihan ini? Tidak lain tidak bukan sebetulnya untuk menuju saya dan Anda ya sebagai ASN, sebagai PNS agar lebih profesional. Tidak cukup rasanya kalau hanya profesional, tapi bagaimana kita memiliki karakter yang baik untuk memberikan pelayanan publiknya, itu kata kuncinya ya. Namun tentunya harus didasari dengan beberapa aturan-aturan yang perlu Anda baca, pahami, hayati, dijadikan pedoman, terutama Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, PP Nomor 11 tentang manajemen ASN, ada Perla Nomor 10 tentang Latsar, ada juga keputusan LAN tentang kurikulum, tentang penyelenggaraan, kemudian tentang kurikulum Nomor 14, dan juga ada edarannya, edaran Menpan tentang implementasi core value dan employer branding, core value berakhlak yang sedang atau nanti kita akan coba bahas. Apa kompetensi yang akan kita bangun di sini? Yang pertama, Anda sudah pelajari bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara. Itu tercermin tertuang di dalam pembelajaran agenda 1. Saat ini kita memulai pembelajaran agenda 2. Bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dan pelaksanaan tugas dan jabatan kita sesuai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana mengaktualisasikan kedudukan dan peran kita untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini tertuang dalam pembelajaran agenda 3 nantinya, setelah agenda 2 masuk pada pembelajaran agenda 3. Dan terakhir adalah bagaimana menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Ini tertuang di dalam pembelajaran agenda 4. Ya. Sekarang kita baru mau masuk pada pembelajaran agenda 2. Nah, bagaimana gambaran singkat, penjelasan singkat dari agenda 2 ini, yaitu membekali Anda semua untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN. Ingat itu ya, ini dibutuhkan, sangat perlu bagi kita semua sebagai sebagai ASN, agar supaya bekerja secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Meliputi apa? Memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini berorientasi pelayanan. Bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Ini yang tercermin dalam materi akuntabel. Kemudian kita terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kemudian juga saling peduli dan menghargai perbedaan, ya seperti yang disampaikan dalam pembelajaran, kita dalami dalam pembelajaran harmonis. Kemudian berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, ya tertuang dalam materi loyal. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Ya, nah, kita harus adaptif. Kemudian membangun kerjasama yang sinergi atau kolaborasi, ya bersinergi kolaborasi. Itulah 7 sasaran tujuan pembelajaran agar supaya membekali kita sebagai pejabat ataupun staf pelaksana di unit kerja masing-masing yang profesional dan berkarakter. Nah, hasil belajarnya diharapkan Anda mampu mengaktualisasikan core value berakhlak, prioritas pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini harus di luar kepala ini. Nah, harus di luar kepala. Kemudian ini gambaran keterkaitan antara agenda 1, 2, 3, dan 4, di mana inti daripada pembelajaran ini ada pada agenda 1, siap siaga bela negara, analisis kontemporer, kemudian wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Kemudian agenda 2 yaitu nilai-nilai atau core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya pada kolaboratif. Kemudian kita melihat dalam pelaksanaan tugas kita, tentu saja harus ada masalah-masalah, ada isu-isu yang segera ditangani.
apakah itu terkait Smart ASN atau manajemen ASN. Ini terkait dengan pembelajaran pada agenda 3 nantinya. Nah, seterusnya bagaimana penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Inilah pada akhirnya dengan keterkaitan semua ini, ingat ya, tidak bisa dipisahkan agenda satu dengan yang lain, kemudian juga mata pelajaran satu dengan yang lain dalam satu agenda. Pada akhirnya akan dilakukan habituasi selama 30 hari. Ya. Setelah 1 bulan bertatap muka walau melalui Zoom, pada akhirnya nanti dihabituasikan di tempat kerja kita masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ada edaran Menpan, kemudian juga perlu dipahami tentang employer branding, bangga melayani bangsa itu seperti apa. Ya, karena tidak semua orang bisa memberikan pelayanan kepada bangsa dan negara. Hanya mereka yang kebetulan sebagai ASN, apakah dia PNS, apakah dia P3K, tapi itu pun juga tidak serta-merta dapat dikatakan kita bisa bangga melayani bangsa, tapi kalau kita tidak bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita tidak berkinerja baik, tidak punya kepekaan terhadap isu-isu ataupun juga masalah yang ada dalam bidang tugas kita. Jadi harus kita juga punya kepekaan dalam isu-isu yang ada dalam bidang tugas kita. Nah, ini ya gambaran daripada core value ini. Saya ingin mengajak untuk sejenak menonton video pendek durasi 2 menit saja. Silakan nanti ditanggapi ya, makanya disimak baik-baik. Video pendek itu saya ingin Anda berkomentar karena sebelumnya ini kan pembelajaran sudah ada Anda ikuti pada beberapa waktu lalu, sebelum masuk ke sinkronus pada hari ini. Nah, udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, simak ya, disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, para gubernur, bupati, dan wali kota, serta ASN di seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita semua sangat sering mendengar semboyan, slogan, ataupun moto sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing. Ada yang semboyannya berhati nyaman, ada yang berirama, bersahabat, dan masih banyak lagi. Variasi semboyan antar daerah itu baik-baik saja. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Bahkan banyak daerah
pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Untuk itu, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel, dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN. Sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian atau lembaga, maupun oleh satu keahlian dan satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita sudah mengikuti tadi video pendek pidato Presiden Republik Indonesia terkait dengan core value. Core value ASN berakhlak. Silakan dikomentari apa tanggapan Anda terkait video pendek tersebut, kemudian juga dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN yang sudah Anda pelajari di MOC, ya, ketika belajar mandiri di MOC. Silakan Raisen, sebutkan nama, nanti tentu akan mendapat penilaian dari saya. Singkat-singkat saja ya, Raisen. Baik, silakan Melki. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyampaikan pendapat saya. Menurut saya dari tanggapan dari video tersebut bahwa masih banyaknya sistem di pemerintahan Indonesia ini yang masih kurang melakukan kolaborasi dengan instansi atau pihak-pihak tertentu. Dari pernyataan Pak Presiden menyatakan bahwa kita harus mengesampingkan ego kita untuk kemajuan negara kita sendiri. Yang pada hal ini di core value berakhlak itu sendiri tekankan dari semuanya itu antara berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih Pak. Terima kasih Melki. Satu orang lagi kalau bisa suara perempuan. Pas ini Hilda. Silakan Hilda. Ya, terima kasih Pak. Adapun yang saya dapatkan dari video pendek tadi bahwa Bapak Presiden
menyatakan bahwa meresmikan core value ASN kita yaitu berakhlak. Nah, kenapa? Karena dari berorientasi pelayanan, Bapak Presiden membutuhkan kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta kita mampu melayani dan membantu masyarakat dengan senang hati. Kemudian yang kedua yaitu kita sebagai ASN diberi tanggung jawab untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab tupoksi kita masing-masing. Kemudian Bapak Presiden juga menyatakan tadi ada yang namanya kompeten. Nah, dari masalah global yang kita alami, maka perlunya kapabilitas kita untuk dikembangkan. Ada juga Bapak Presiden juga mengatakan perlunya kita dalam saling membantu, harmonis seperti semboyan, adapun semboyan-semboyan yang Bapak Presiden katakan tadi seperti persahabatan dan lain-lain. Kemudian loyal, kita diharapkan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adapun adaptif, kita mampu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan global yang sekarang. Kemudian yang terakhir yaitu adapun Bapak Presiden mengatakan kolaboratif. Perlunya kita memecahkan suatu masalah antar lintas sektor karena permasalahan yang sekarang tidak bisa dia hanya diselesaikan oleh satu sektor saja. Kita perlu multidisiplin, pendidikan, dan adanya kolaborasi dari instansi-instansi lain. Terima kasih, Pak. Ya, makasih banyak. Luar biasa dua teman kita, Dr. Melki dan juga Hilda. Dan jawaban yang lengkap, sempurna sudah saya dapatkan, khususnya dari Hilda Yanti, sehingga saya tidak lemparkan lagi. Tapi yang lain harus menyimak tadi ya, kedua teman kita yang sudah menyampaikan tanggapan peserta terkait dengan video pendek tersebut. Memang itu pidato pada saat launching daripada core value nilai-nilai dasar ASN akhlak ini. Dan juga tadi dijelaskan oleh Hilda, gambaran berorientasi pelayanan, akuntabel sampai pada kolaborasi itu sudah disampaikan, diantar oleh Bapak Presiden sendiri. Itulah yang akan terus dikembangkan oleh kita semua sebagai ASN dan diamalkan, diinternalisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Jadi saya tidak mengulang lagi karena memang sudah jelas oleh dua teman tadi kita, dari Dr. Melki maupun juga khususnya dari Hilda. Makasih ya Melki dan Hilda. Kemudian nanti yang lain silakan resen pada pembelajaran ataupun slide-slide berikutnya. Coba kita mulai ya, karena waktu kita pendek. Kita akan mencoba secara singkat, cepat, bagaimana ketujuh daripada core value ini. Coba kita mulai singkat saja. Berorientasi pelayanan. Masih ingat Anda dalam pembelajaran di MOC itu, di modul ada kalimat afirmasinya tentang berorientasi pelayanan. Silakan disampaikan bagaimana panduan sikap perilakunya dan juga bagaimana kata kunci. Kata kunci berorientasi pelayanan itu apa? Panduan sikap perilaku berorientasi pelayanan itu apa? Silakan. Silakan Sigit. Ya, ada dua orang ini. Siapa Ya, tadi? terima saya Pak tuh. Ya, silakan. Oh ya, terima kasih Pak. Kalau untuk kalimat afirmasinya itu kalau tidak salah itu seputar mengenai komitmennya kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan masyarakat. Ya. Kemudian untuk apa ya lagi tadi kode etik atau sikap perilakunya itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kita handal, cekatan, dan ramah, serta selalu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk kata kuncinya kurang lebih seperti kualitas dan responsif, Pak. Oke. Nah, saya kira juga sudah jelas, maka saya langsung saja. Saya anggap 11 orang itu paham ya, karena ini hanya merefreshing saja. Merefreshing daripada pembelajaran kita semua pada beberapa waktu lalu ketika belajar mandiri. Jadi benar sekali dari
Sigit tadi, bahwa kalimat afirmasi itu semacam statement ya, janji kita, saya, Anda semua sebagai ASN berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, tentu ada saja sikap perilakunya. Ini perlu saya jelaskan, saya tampilkan karena nanti akan terbawa pada agenda 4 ketika Anda melakukan penyusunan rancangan aktualisasinya ya dalam melaksanakan habituasi. Inilah yang akan dipakai terus. Jadi panduan perilakunya itu bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita juga harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tidak henti. Nah, kata kuncinya benar. Kita harus punya kepekaan, ya, harus respon. Dan juga harus berkualitas, pelayanan kita harus berkualitas. Dan ujung-ujungnya, karena kita respon, kita berkualitas, memberikan pelayanan, tentu insya Allah nanti masyarakat yang kita layani menjadi puas, tidak ngomel sana sini ya, tidak ngomel, tidak maki-maki kepada kita sebagai pelayan publik seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden tadi itu. Oke, saya kira cukup satu orang ya. Sekarang coba simak video ini, foto ini. Apa komentar Anda dengan foto-foto ini terkait dengan pembelajaran core value khususnya berorientasi pelayanan? Tentu dilihat dari responsifnya, kualitasnya, dan kepuasan masyarakat. Silakan. Yang lain dulu. Gabriela. Izin Pak, secara responsif, para petugas puskesmas kurang responsif karena sudah melebihi batas waktu pelayanan, biasanya dimulai pukul 8, sehingga dirasa kualitasnya akan menurun, sehingga ada kepuasan masyarakat yang tidak terpenuhi, yaitu mulai dari keluhan-keluhan kapan dibukanya puskesmas, kemudian sudah merasa lebih sakit, padahal kita untuk mencari pelayanan yang terbaik di puskesmas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Veronica nih. Silakan Veronica. Iya, izin Pak. Dari gambar kita bisa lihat bahwa seharusnya ASN itu memberikan pelayanan prima dengan demi kepuasan masyarakat. Nah, di sini dari gambar yang kita lihat bahwa masyarakat itu sudah tidak puas dari pertama karena mereka sudah membutuhkan pelayanan tapi pelayanannya belum dibuka. Terus akhirnya ada orang yang menunggu dan membuat masyarakatnya itu membuang-buang waktu. Akhirnya mereka kualitas dari pelayanan itu jadi makin menurun. Ya, yang pasti bahwa ini betul-betul tidak berorientasi pelayanan. Nah, ini ya yang kita pelajari sekarang ini, bagaimana memberikan pelayanan terbaik sehingga memberikan kepuasan. Tampilan di foto ini di puskesmas, bukan di Toli-Toli ini, di daerah lain sana, bukan juga barangkali di Indonesia ini seperti ini. Nah, seperti Anda jelaskan tadi, ini sikap perilaku sebagai pelayan publik yang kurang bagus, ya, tidak perlu dicontohi. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat akuntabel. Akuntabel, silakan. Apa kalimat afirmasinya, kemudian panduan sikap perilakunya maupun juga kata kuncinya. Silakan Rahmawati. Izin menjawab Pak. Untuk kalimat afirmasi dari akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Untuk contoh sikap perilakunya, yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk kata kuncinya yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Oke, saya kira sudah seperti itu ya dimaksudkan di dalam pertanyaan saya ini.
bahwa akuntabel itu Anda semua sebagai PNS, sebagai ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Dia melaksanakan tugas dengan jujur. Ini sikap perilakunya. Bertanggung jawab, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini kata kuncinya, integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Ini Anda hafal, simak baik-baik, diamalkan, dan inilah akan dituangkan di dalam rancangan aktualisasi ataupun habituasi nanti. Nah, kalau menyimak foto ini, silakan dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN. 1, 2 orang lah. Silakan, secara singkat. Silakan, Pubi. Terima kasih Pak izin. Kalau melihat dari gambar yang sekarang kita saksikan ini terkait dengan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Dalam gambar ini biasanya ASN itu diberikan fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk menunjang pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai ASN, sebagai pelayan publik, tapi seringkali disalahgunakan atau tidak dipakai secara efektif dan efisien. Misalnya seperti mobil dinas yang kita lihat sekarang ini, seharusnya dipakai untuk bekerja, tapi kelihatannya ini dipakai untuk apa ini beramai-ramai, mungkin untuk dipakai bukan untuk pekerjaannya, gitu Pak. Saya kira ini hanya salah satu contoh ya. Nah, banyak contoh-contoh lain kalau kita lihat dari tiga panduan sikap perilaku itu ya, itu yang nanti dikembangkan ya. Ini hanya saya coba ambil salah satunya, mempertanyakan dengan lewat foto, apakah Anda bisa mengomentari, ternyata juga bisa. Oke. Coba satu orang ada enggak contoh di kantornya tentang perilaku pelanggaran ataupun juga pelaksanaan nilai dasar akuntabel ini, penerapannya ataupun juga yang melanggar atau yang sudah melaksanakan. Coba silakan Siti Nurhalisa di tempat kerjanya ya. Ya, akuntabel, salah satu contohnya yang terjadi di tempat kerja yang melanggar akuntabel yaitu dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Misalnya, saya sebagai petugas gizi, saya tidak datang untuk melaksanakan tanggung jawab saya sebagai petugas posyandu. Itu ya, itu contohnya ya. Yang lain, Pubi? Boleh saya tambahkan Pak, kalau yang paling sering misalnya yang saya lihat terjadi misalnya seperti penggunaan kertas. Misalnya yang paling simpel itu penggunaan kertas karena disediakan dari kantor misalnya, jadi kita seenaknya memakai kertas dengan tidak efisien sehingga terjadi pembuangan mubazir kertas gitu Pak. Yang bagus. Contoh yang paling kasih Budi. Nur Ifka. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon izin dari akuntabel ini saya dapat mencontohkan perilaku yang bisa didapat di tempat kerja saya, yaitu saya sebagai tenaga kesehatan lingkungan yang diberikan tugas untuk menjalankan program kerja, maka saya harus mampu melakukan penyuluhan dan program sanitasi, sehingga setiap programnya itu saya harus bertanggung jawab dalam membuat laporan per bulannya atau per triwulan. Seperti itu, Pak. Wah, mantap ya. Semua hebat-hebat ini. Ya, oke. Kita bungkus ya. Akuntabel, clear. Sekarang kompeten. Kompeten, silakan. Siapa yang mengawali? Yang belum dulu, silakan Imam. Imam. Oke, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya, izin jawab. Jadi untuk core value kompeten, kalimat afirmasinya itu kita sebagai ASN, kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita.
Selanjutnya untuk panduan sikap perilakunya, kita sebagai ASN dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Terus yang selanjutnya juga ada membantu orang lain. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan dengan kualitas yang terbaik atau dengan totalitas. Untuk kata kuncinya sendiri dari core value kompeten itu ada sukses, ahli atau kompeten di bidangnya, terus ada learning agility juga, Pak. Oke, baik, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Benar sekali kalimat afirmasinya, kita harus terus belajar mengembangkan kapabilitas dengan sikap perilaku, kode etik meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan kata kuncinya itu ya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, silakan dikomentari ini siapa tadi yang resen itu, ada nama Tama ya, Tama. Ya, Pak, izin Pak. Ya, silakan, masih terkait dengan kompeten ini, silakan dilihat foto yang saya sampaikan, kaitkan dengan nilai-nilai dasar kompeten. Ya. Berkomentar lewat foto. Dalam foto ini dapat dilihat orang-orangnya belajar sebagai ASN juga. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau seperti saya di bidan, untuk di tempat kerja saya itu selalu diwajibkan untuk profesinya itu untuk mengikuti midwifery update, di mana di sana kita mengupdate ilmu-ilmu yang terbaru, seperti cara pengisian patografi yang terbaru, APN-nya diupdate. Jadi dari saat kita belajar, yang itu kita terapkan ke pelayanan di pasien, Pak. Ya, itu tuh meningkatkan kemampuan ya. Jangan kita ketinggalan nantinya adik-adik, ketinggalan. Kalau kita tidak mau mengupgrade kemampuan kita. Oke. Nah, coba terkait dengan kompeten ini, ada enggak contoh-contoh yang dilakukan atau yang diterapkan, contoh pelanggaran atau penerapan yang baik atau pelanggaran yang kurang baik terkait dengan nilai dasar kompeten di tempat kerjanya masing-masing? Ya, silakan, Veronica. Iya, Pak. Kalau untuk di unit kerja saya bekerja di rumah sakit. Jadi pelanggaran yang dapat dilakukan adalah ada misalnya perawat, bidan, atau dokter yang tidak mengupdate ilmu atau surat registrasinya sudah mati dan tidak diperpanjang kembali. Jadi tidak ya, dia tidak berupaya untuk meningkatkan kompetensinya gitu. Perilaku yang tidak bagus harusnya diperpanjang lagi kan? Oke, Dokter Veronica. Silakan Abdul Hamid ya. Ya, mohon izin Pak. Saya akan menjelaskan contoh penerapan di tempat kerja saya, khususnya penerapan nilai dasar kompeten ini. Saya sebagai peranata komputer membantu teman-teman yang masih kurang paham tentang TIK, ya, membantu teman-teman yang lain yang tidak tahu menggunakan atau mengoperasikan komputer atau memperbaiki apapun yang berhubungan dengan TIK. Gitu Pak. Terima kasih. Iya, betul sekali itu deh. Tuh, kamu kan sarjana komunikasi, ya, bekerja di Infocom lagi. Memang saya melihat di setiap kantor itu kalau kelompok usia tertentu itu kayaknya sudah sangat parah dengan IT. Tapi apabila Saudara Abdul Hamid menyampaikan tadi apa yang diterapkan untuk meningkatkan kompetensi sesama teman-teman, kan bagus. Seperti itu. Saya senang itu jawabanmu, senang sekali. Jangan nanti diminta orang bagaimana ini Hamid, bagaimana ini Hamid, tidak usah, Anda lah langsung spontanitas, sama-sama meningkatkan kemampuan diri dan juga orang lain. Ada yang masih mau berkomentar tentang kompetensi di pertama tempat kerjanya?
atau ada pelanggaran di sana, pelanggaran nilai tentang kompetensi, silakan Imam. Baik, izin menambahkan Pak terkait penerapan dari core value kompeten. Kalau dari unit kerja saya sendiri di Dinas Komunikasi dan Informatika dan sebagai peranata komputer, karena seperti yang kita ketahui teknologi itu selalu update atau selalu up to date, selalu berubah-ubah. Jadi kita sebagai ASN dituntut untuk selalu belajar dengan mengikuti pelatihan, seminar atau sertifikasi untuk mengupgrade skill-skill yang akan kita gunakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di unit kerja kita, Pak. Seperti itu. Bagus ya, kira banyak cara untuk meningkatkan kompetensi. Kecuali memang diri ini udah tidak mau, diri sendiri tidak mau lagi, dan juga tidak mau menerima kelebihan-kelebihan orang lain, maka kita akan stagnan. Kita akan begitu-begitu terus, kita akan tergusur. Jadi sebagai seorang ASN, ternyata tidak akan bisa memberikan pelayanan maksimal ya kalau seperti itu. Kita selesaikan saja kompeten, coba harmonis. Silakan harmonis. Silakan Hilda. Ya, adapun kalimat afirmasi dari harmonis yaitu kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian adapun panduan perilakunya yaitu yang pertama, berperilaku saling membantu dan mendukung sesama insan organisasi, saling menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai kontribusi setiap orang dan berbagai latar belakang. Kemudian adapun kata kuncinya yaitu peduli dan perbedaan. Oke, bagus ya. Kira benar tadi apa yang disampaikan Hilda. Saya, Anda semua harus punya kepedulian, menghargai perbedaan. Ya. Perbedaan itu anugerah. Jangan memaksakan itu kita harus sama. Ya. Kemudian sikap perilakunya, hargailah setiap orang dari mana dia berada. Kita harus saling tolong-menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kalau lingkungan kerja yang tidak kondusif, saya kira kita sulit bekerja dengan maksimal. Tentu kata kuncinya adalah peduli. Nah, kemudian ada perbedaan juga ada selaras. Ada yang mau berkomentar terkait dengan foto yang saya tampilkan, kaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN. Silakan Nur Ifka. Terima kasih Pak, mohon izin. Dari gambar ini dapat dilihat ada beberapa orang yang menggunakan baju adat yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa lihat mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, dan dari adat istiadat yang berbeda. Tetapi mereka tetap bersatu, tetap berpegangan tanpa melihat suku dan ras. Walaupun kita berbeda dari latar belakang suku, namun kita harus tetap harmonis. Terima kasih, Pak. Ya, betul sekali. Itulah Indonesia dia. Itulah Indonesia, negara unik yang hanya ada satu-satunya di dunia ini, di bumi ini, yaitu Indonesia. Oke. Ada yang mau berkomentar terkait dengan foto berikut, tapi tetap ingin saya dikaitkan dengan nilai-nilai dasar harmonis. Silakan. Dengan kemampuan melihat gambar dan pemahaman di awal tadi kan sudah ada. Ya, silakan Hilda. Ya, terima kasih Pak. Dengan nilai-nilai dasar ASN harmonis, di sini kita bisa lihat mereka sama-sama sedang memainkan alat musik yang berbeda-beda. Mereka tetap berselaras, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif, walaupun mereka memegang alat musik yang berbeda. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Hilda. Silakan Melki. Terima kasih Pak. Kalau dari tanggapan saya, dari foto yang dia dapatkan ini, walaupun begitu banyak orang ataupun begitu banyak alat musik, namun tujuannya satu, yaitu menciptakan suasana, menciptakan musik yang harmonis atau selaras dengan tujuannya. Begitu pula gambar bunga
yang terlihat cantik dengan perpaduan warnanya. Tujuannya adalah satu, yaitu menciptakan suasana yang baik, yang enak dilihat, enak dipandang, dan harmonis. Terima kasih, Pak. Ya, yang satu lagi itu gambar di kirinya. Apa itu? Gambar pelangi, Pak. Pelangi yang berada di atas dataran laut, permukaan laut, memperlihatkan bahwa pelangi itu walaupun berbeda warnanya, pada dasarnya, pada akhirnya kita melihat bahwa warna itu terbentuk walaupun berbeda-beda, tapi menciptakan suatu karya yang indah, harmonis begitu. Ya, yang jelas pelangi itu indah karena dia berwarna-warni. Coba kalau pelanginya warnanya merah semua. Taman juga seperti itu ya. Coba kalau warna bunganya itu hijau semua, kan tidak enak dilihat. Dari penataannya, kemudian warna-warninya, jadikanlah pandangan yang enak ya. Demikian juga dengan kumpul orkestra ini kan semua alat itu jurusannya lain semua tuh. Tapi kalau dia bunyi sendiri kan tidak enak didengarkan. Dia bunyi bareng karena dia selaras, ya, terjadilah harmonisasi dalam. Itu gambaran saja. Kira jawaban Anda semua sekira sudah pas, mengerti persoalan. Saya arahkan lagi ke tempat slide berikutnya. Silakan, ada yang mau berkomentar terkait dengan penerapan ataupun juga pelanggaran mungkin nilai dasar harmonis di kerja masing-masing. Silakan, siapa? Sigit. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk contoh, ada kebetulan di unit kerja saya itu kemarin waktu Idul Adha itu dari pimpinan langsung mengatur bahwa yang masuk itu hanya yang non-Muslim. Jadi kami yang Muslim semuanya bisa tidak masuk. Karena kan kebetulan untuk puskesmas ada pelayanan 24 jam, beda dengan kantor-kantor lain. Nah, jadi di sini ada unsur harmonisnya karena kita saling membantu dan saling memahami satu sama lain, Pak. Ya, betul sekali, Sigit. Makasih ya. Silakan Rahmawati. Iya Pak, mohon izin Pak menambahkan kalau dari saya kebetulan kan bidan Pak sekarang di puskesmas. Jadi kalau misalkan dalam pelayanan itu seharusnya tidak membeda-bedakan pasien. Misalkan kan kalau dari pasien Pak bisa kelihatan pasien yang misalkan yang kastanya lebih tinggi atau yang lebih rendah. Jadi kita sebagai ASN tidak boleh membeda-bedakan pasien dalam memberikan pelayanan. Bagus, ya. Makasih, Rahmawati. Yang lain tidak ada lagi, sudah mengerti semua. Kalau sudah mengerti semua, saya pindah lagi di core value berikutnya. Kita bungkus ya, sudah paham kan? Oke, sekarang loyal. Loyal, silakan. Nur Ifka. Ya. Ya, mohon izin. Dari loyal, ini ada kalimat afirmasinya yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang bisa diterapkan dalam sikap perilaku seperti memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, serta pemerintah yang sah. Kemudian kata kuncinya yaitu berkomitmen, dedikasi, dan berkontribusi. Demikian, Pak. Oke, saya kira benar ya, dedikasi. Dedikasi, apa ya? Loyal mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, di sini kalau sikap perilakunya itu yang paling utama itu pada Pancasila. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, harga mati, ya, serta pemerintahan yang sah. Nah, tapi bukan cuma itu. Nama baik sesama ASN itu termasuk daripada sikap perilaku loyal ini juga kepada pimpinan, kepada instansi, kepada organisasi, kepada negara, termasuk tidak membuka-buka rahasia jabatan, rahasia negara, kan seperti itu. Itu masuk dalam unsur-unsur sikap perilaku loyal.
Jadi harus dijabarkan ini sikap perilaku secara luas, namun jangan melebar, yang tidak terlalu terkait dengan ini. Nah, kemudian itu kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan juga pengabdian. Kalau melihat foto ini, ada yang mau berkomentar terkait dengan nilai-nilai dasar ASN? Silakan. Silakan, ya Hilda. Ya, terima kasih Pak. Adapun di sini nilai-nilai dasar ASN loyal yaitu dari sikap perilakunya. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Dari sini kita bisa lihat karena beragam suku, beragam budaya, mereka memegang teguh pertama satu yaitu Pancasila. Dari Pancasila ini dia ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Makanya ada juga di sini kata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia. Nah, di sini sudah bisa dilihat dari kita bisa ambil memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara, sikap perilaku yang pertama, dan kemudian sudah terrealisasinya kata kunci yaitu nasionalisme. Terima kasih Pak. Ya, makasih Hilda. Itu sejak awal saya pelajari kamu bagus, menarasinya itu bagus. Nah, itulah nanti yang lain contoh seperti itu. Kalau nanti membuat rancangan aktualisasi, menerapkan nilai-nilai dasar aktualisasi ini di unit kerja masing-masing, itu nanti mengalir saja seperti itu, kait-kaitkan saja. Nah, kait-kaitkan saja yang mana terlintas di pikiran kita. Yang penting kan paham dulu. Kalau sudah paham itu bisa. Walaupun saya kasih foto Garuda di dalam genggaman, kan sudah ada kalimatnya tadi di sana. Memegang teguh. Kan seperti itu. Ini kan cuma diputar-putar. Bagaimana menjelaskan lewat tulisan, pertanyaan. Bagaimana menjelaskan lewat pertanyaan tulisan. Bagaimana menjelaskan lewat pertanyaan gambar. Kan pertanyaan gambar namanya. Padahal itu sama saja semua itu. Tapi bagi orang yang paham, mau diputar balik kemanapun dia bisa berkomentar itu. Ini kuncinya menarasi. Nanti percaya deh, ingat saya kalau saat kamu sudah membuat rancangan aktualisasi, sudah menerapkan ini di agenda 4, pasti akan terputar-putar pada persoalan ini juga. Atau hal-hal seperti ini. Oke, makasih ya Hilda. Sekarang coba yang lain silakan berikan contoh penerapan ataupun ada pelanggaran tentang nilai dasar atau sikap perilaku nilai dasar loyal ini di kerja masing-masing. Silakan, Sigit. Ya, terima kasih Pak. Izin menjawab. Kalau untuk loyal, tadi kan kita sudah sempat singgung juga bahwa salah satu sikap perilakunya adalah menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kalau untuk penerapan pada unit kerja atau pada profesi, misalnya kami sebagai dokter itu kan ada yang dikenal sebagai rahasia jabatan kedokteran. Jadi selain itu juga dilindungi oleh undang-undang di mana pasien itu punya hak untuk dirahasiakan informasi mengenai kesehatannya, termasuk diagnosanya. Biasanya itu yang kita temui kadang-kadang ada tetangga atau mungkin ada orang yang cuma sekedar tahu tiba-tiba bertanya ini penyakitnya apa, ini apa. Padahal sebenarnya tidak boleh. Itu tidak boleh diberitahukan, yang berhak memberitahukan adalah pasien itu sendiri apabila dia bersedia dan atau dibuka langsung di dalam peradilan di hadapan hakim. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Contoh lain lagi. Contoh lain selain dari Melki tadi. Tama, silakan Tama. Baik,
Mungkin saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai dasar loyal di tempat kerja saya di Puskesmas Kota. Kalau di tempat kerja saya itu setiap hari Senin masih menerapkan upacara bendera, di mana itu sebagai salah satu bentuk contoh kita sebagai ASN cinta tanah air dan juga terus mengingatkan tentang ideologi kita Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kesimpulannya banyak sekali contoh ya. Banyak sekali contoh yang ada di pelaksanaan tugas dan fungsi kita masing-masing. Penting kita paham ya, hal-hal sepele tadi misalnya disampaikan oleh Tama itu betul masuk dalam unsur loyal. Nanti tinggal dilihat ada kalau melaksanakan berarti kita sudah mengikuti core value. Kalau kita tidak laksanakan berarti pelanggaran. Kan cuma dua itu, positif dan negatif. Oke, kita bungkus loyal, sekarang adaptif. Silakan dijelaskan apa kalimat afirmasinya, panduan sikap perilaku dan kata kuncinya. Silakan Hamid. Oke, terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan kalimat afirmasi dari adaptif itu. Kita sebagai ASN terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang ada setiap perkembangan zaman. Kemudian kata kuncinya di sini adalah berinovasi, antusias terhadap perubahan, dan selalu proaktif dalam setiap kegiatan. Kemudian sikap perilaku atau kode etiknya itu yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir, bertindak proaktif dalam setiap kegiatan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Hamid sudah menjelaskan kepada kita tentang nilai atau core value daripada adaptif. Bahwasanya Anda semua harus terus melakukan inovasi, antusias untuk menggerakkan serta menghadapi perubahan. Perubahan ini bergerak terus, berubah terus, tiada hari tanpa perubahan. Tapi dalam perubahan itu harus kita bisa menyesuaikan diri. Juga kita harus melakukan inovasi, mengembangkan kreativitas, harus proaktif. Kata kuncinya inovasi, antusias terhadap perubahan dan juga proaktif. Gitu. Oke, baik. Dengan gambar ini atau foto ini, ada yang bisa berkomentar terkait dengan nilai adaptif yang sudah tadi dijelaskan oleh Abdul Hamid. Silakan Siti Nurhalisa. Ya, terima kasih. Dalam foto ini kita harus proaktif. Ini kan sebagai Zoom, seperti yang kita lakukan sekarang, kita harus proaktif mengeluarkan inovasi-inovasi terbaik dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Atau kreativitas kita, seperti itu Pak. Terima kasih Nur Aliza. Abdul Hamid. Terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan dari foto di sini, seorang ASN harus bersikap adaptif, harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, bukan tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Artinya di sini di contoh gambar ASN itu harus siap menghadapi setiap perubahan, misalnya ini dengan perkembangan teknologi, berarti ASN harus paham, harus belajar terus menyesuaikan diri dengan keadaan. Begitu Pak, terima kasih. Baik, jadi perubahan-perubahan itu bukan hanya pada IT, banyak sekali. Perubahan-perubahan di lingkungan kita, ini hanya contoh saja. Kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Saya hanya mau mencontohkan ini. Dulu kita belajar tatap muka di kelas. Sekarang coba, saya di rumah. Kamu ditoli-toli, bisa juga terjadi proses pembelajaran. Karena apa? Ya karena kita harus beradaptasi. Bukan hanya karena adanya COVID sehingga seperti ini, tapi jauh sebelumnya, kalau di luar negeri itu tanpa COVID pun mereka sudah lakukan pembelajaran online. Nah, kita nanti diingatkan
disadarkan oleh pandemi COVID yang baru bisa seperti ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada lagi adaptasi-adaptasi yang lain terkait dengan perkembangan-perkembangan yang harus segera kita lakukan penyesuaian. Oke. Sekarang kolaboratif. Silakan kolaboratif. Gabriela. Izin Pak, untuk kalimat afirmasi untuk kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis dengan sikap perilaku yang bisa diterapkan seperti memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam suatu masalah, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih baik, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kata kuncinya yaitu kerjasama dan sinergis. Oke, jadi kita jangan pernah berpikir untuk bekerja sendiri, egosektoral kayak Bapak Presiden katakan tadi itu ya, kolaborasi sudah zamannya sekarang, kita bekerja sama, membangun kerjasama yang sinergis. Nah, tentu saja panduan sikap perilakunya bagaimana kita beri kesempatan pada orang. Kalau tidak kita beri kesempatan, mana orang mau masuk ke kita berkolaborasi, berkontribusi. Demikian juga kita ketika mau menyampaikan sesuatu ide, gagasan, ataupun tenaga, waktu, pikiran kita dengan orang lain. Jadi memang kata kuncinya di sini terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini kata kuncinya kesediaan bekerja sama, sinergi, hasil yang lebih baik. Ya, tentu itu pada akhirnya keinginan kita. Silakan dikomentari foto ini terkait dengan nilai kolaboratif. Silakan Sigit. Ya, terima kasih Pak, izin memberikan komentar. Untuk gambar yang pertama itu kita bisa definisikan sebagai sikap gotong royong, saling membantu satu sama lain seperti prinsip kolaboratif tadi. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini mau pelayanan publik bisa kita bilang seperti sistem pelayanan satu pintu. Kayak misalnya itu saat kita mau membuat SIM misalnya, itu kan dulu pada saat mau membuat SIM ada tes psikotesnya, itu biasanya kita harus pergi ke psikolog dulu. Nah, sekarang itu untuk melaksanakan pembuatan SIM, dia psikotesnya sudah bisa satu ruangan dengan samsatnya. Jadi sudah sekaligus jalan. Jadi ada kolaborasi di dalam antara pihak kepolisian dengan pihak psikolognya, begitu misalnya, Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya, Sigit. Jadi kolaborasi itu deh bukan hanya kolaborasi lintas sektor secara eksternal, tapi dikandung maksud juga kolaborasi itu secara internal. Jadi Anda yang di dalam rumah sakit, di dalam satu kantor, dalam satu UPTD misalnya, bilik satu dengan bilik yang lain, teman satu dengan teman yang lain, kalau tidak punya keinginan untuk berkolaborasi, bekerja sama, itu juga biasanya sulit untuk bekerja sama secara eksternal. Jadi kata kuncinya juga ini kerjasama secara internal. Nah, itu dulu pemahaman yang sama kita, kolaborasi kerjasama ini baik internal maupun eksternal. Jangan yang terpaku pada eksternal. Padahal kita di dalam kantor hancur-hancuran. Hanya mencintai kursi dan meja kita sendiri. Tidak pernah mau bekerja sama, berdiskusi, kolaborasi dengan teman sejawat lainnya dalam satu kantor. Ya, saya kira itu, tidak saya lemparkan lagi. Satu orang, ada enggak ini? Penerapannya sudah dilakukan atau pelanggarannya? Satu orang cukup? Silakan, Gabriela. Ya, izin Bapak. Jadi penerapan yang sudah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum, biasanya saat perencanaan konstruksi kita membutuhkan analisa mengenai dampak lingkungan, sehingga kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu kami memecahkan masalah mengenai analisa dampak lingkungannya. Terima kasih. Itu ya, oke. Saya kira semua sudah bisa. Sekarang saya mau beri PR. Tugas asinkronus pada pembelajaran mandiri Anda atau berkelompok. Jadi tampak dengan instruktur. Kalau sekarang namanya sinkronus.
pembelajaran langsung dengan pengampu. Nah, ini silakan dibaca. Nah, tugas individunya, tugas kelompok, tugas individunya saya kasih tugas diringkas itu modul, 7 modul itu, ya, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jangan meringkas bahan tayang saya tidak suka. Saya tahu itu kalau bahan tayang saya dijadikan acuan untuk meringkas materi. Kan begitu. Materi modul yang Anda baca itu di sana, di MOC itu, silakan diringkas. Kalau hanya kasih setengah lembar, 1 lembar, dan nilai saya juga kurang pada Anda. Dan yang kedua, jangan bikin sama. Jangan membuat sama antara si A, si B, Hilda sama Gabriela, dan Hamid sama teman-teman yang lain. Nah, saya tidak suka. Silakan masing-masing baca, kemudian diambil sari-sarinya. Kemudian yang kedua, Anda buat learning journal, cerita singkat dan pengalaman dalam pembelajaran agenda 2, baik saat sinkronus maupun juga pada saat asinkronus. Ditulis secara singkat dan videokan, ya, direkam. Jangan lama-lama, ya, cukup 2 menit boleh, 2 menit, paling lama 3 menit. Itu tugas individu. Tugas kelompok, saya minta, ini kelompok 1 kan 6 orang. Kelompok 1, Siti Nurhaliza, Dr. Sigit, Rahmawati, Gabriela, Nur Ifka, dan Dr. Melki. Itu kelompok 1. Nah, kelompok 2, Pubi, Imam, Hilda, Abdul Hamid, Veronica, dan Tama Arianti. Nah, pilih salah satu kasus melalui media cetak atau elektronik tentang keterlibatan PNS atau pejabat atau OPD pemerintah dalam pelanggaran nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Nah, kemudian pertanyaannya di sini. Pertama, dengan melihat kasus itu, deskripsikan secara singkat. Identifikasi apa penyebabnya. Jelaskan nilai-nilai dasar berakhlak yang dilanggar. Jadi lihat, apakah berorientasi pelayanan, apakah akuntabel, apakah harmonis, itu dijelaskan itu. Ini sudah lebih tinggi nilai pemahamannya kita dan juga penilaiannya karena sudah melihat kasus. Kemudian jelaskan nilai dasar berakhlak yang dilanggar. Nah, dan satu lagi kata yang paling tinggi bobot penilaiannya, bagaimana solusinya, karena Anda sudah berandai-andai di situ, kita berandai-andai walaupun hanya baru CPNS, baru staf. Seandainya kita sebagai pemangku kepentingan, baik kepala dinas, sebagai apakah di situ bupati mungkin, ya harusnya begini, harusnya begitu. Ya itu, tuangkan semua kemampuan kreativitas Anda untuk menjawab di tugas kelompok ini, kelompok 1 dan kelompok 2 bekerja sama mulai dari sebentar besok sampai dengan kita ketemu nanti pada hari Senin tanggal 18 ini ditayangkan. Tugas kelompok ini dipaparkan secara bergantian oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 tampil, kelompok 2 memberikan klarifikasi, pertanyaan, masukan, saran. Dari situ kan saya akan memberikan penilaian, baik penampil, baik pemapar, kelompok pemapar, maupun juga yang penanggap. Dan tentu saja tidak lari daripada pembelajaran kita di core value ini. Tentu akan masih ada sisa, karena 3 jam pembelajaran itu, saya akan secara acak, saya ingin menampilkan tugas-tugas dari Anda semua, ya tergantung saya. Misalnya si Siti Nurhaliza, silakan tayangkan, saya ingin melihat bagaimana ringkasan modulnya. Di mana yang lain silakan, Dr. Sigit silakan tugas individunya learning journal. Nah, karya-karya Anda dalam membuat video tadi itu seperti apa, ya? Yang kreatif, ya, kreatif, inovatif, enak ditonton, ya, ada lagu-lagunya, ada gambar-gambarnya, itu banyak sekali itu anak-anak milenial seperti Anda ini pasti kreatif. Silakan tanyakan apa yang kurang jelas terkait dengan tugas ini.
Silakan Hilda. Suaranya. Hilda, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Abdul Hamid? Ya, izin Pak. Nomor untuk tugas individu yang learning journal ini Pak dalam bentuk video. Apa dalam bentuk video saja Pak? Ya, dalam bentuk video. Biasanya juga sebelum Anda videokan kan ada tulisan singkatnya. Itu kan biasa Anda bacakan. Bisa ditampilkan itu. Biasa juga langsung videonya. Nanti di upload di LMS itu cukup anunya saja. Apa namanya itu? Linknya Pak. Linknya saja. Cuma nanti pada saat memutar, nah, saya ingatkan memang supaya Anda latihan. Banyak pada umumnya 99% tayang videonya suaranya tidak keluar. Itu rata-rata. Rata-rata itu. Rata-rata seperti itu. Makanya latihan memang kalian kalau saya macam tadi kan keluar suaranya tuh, kalian dengar suaranya tadi. Ya, Pak. Nah, itu karena ada di bawah, saya bukan ahli IT, tapi saya juga cuma diajarkan oleh teman-teman semua di kantor BPSDM bahwa ada yang dicentang di bawah itu audio dan videonya. Itu kalau tidak dicentang hanya keluar gambarnya, suaranya tidak. Jadi dia akan terganggu itu. Biasa juga terbalik, suara ada, gambarnya tidak kelihatan. Jadi tolong 11-12 orang ini latihan memang supaya kita tidak habis waktu kita, hanya masuk keluar, ganti lagi sama si B. Jadi sudah diputar, dia sudah menyita waktu sekitar 5 menit. Coba bayangkan, udah 5 menit habis. Kita ini bukan offline, bukan di klasikal. Ini online. Online ini detik ke menit itu sangat berharga, sangat berharga. Keluar dia tanpa hasil, masuk lagi teman yang lain, itu sampai 3, 4, 5 kali, tidak ada. Tapi kalau saya minta maaf, Anda kan sudah upload ke LMS, itu kalau saya buka bisa, saya buka videonya, dengar suaranya bagus ya kalau buat saya. Tapi yang maksud saya ini Anda di sana. Untuk kita semua itu rata-rata sih tidak ada suaranya. Anda yang sarjana komunikasi ini coba uji memang latihan bagaimana buka Zoom, satu yang membuka, satu yang mendengar, satu yang melihat. Mudah-mudahan apa yang saya khawatirkan ini tidak terjadi di angkatan ini supaya kita tidak kehabisan waktu. Begitu. Begitu Hamid. Terima kasih Pak. Siap. Silakan Sigit, ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada Pak, untuk sekarang sudah cukup jelas. Cukup ya. Siti Nurhaliza? Cukup jelas Pak. Jelas ya. Kemudian Rahmawati. Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Saya berharap nanti betul-betul pada saat kita sudah ketemu untuk diskusi kelompok, itu tidak ada. Baru organisasi kelompoknya dibuat. Tentu ada ketua. Ada ketua kelompoknya, ada moderatornya. Nah, itu ingat itu. Dan diperkenalkan dan kelihatan kerjasamanya. Karena dinilai juga sikap perilakunya di situ, antara lain kepemimpinan, kerjasama, kemudian prakarsanya seperti apa. Di situ dinilai. Kehadiran Anda juga. Tolong saya akan lihat itu, kalau terlalu banyak merahnya, minta maaf. Disiplinnya saya kasih kurang. Jadi berusahalah agar supaya selalu hadir tepat waktu atau lebih awal. Karena ada itu penilaian tentang hal itu. Disiplin antara lain disiplin di dalam
kehadiran tepat waktu. Kemudian kepemimpinan, ya, kepemimpinannya itu dalam berdiskusi, diskusi kelompok, diskusi kelas kita 12 orang, diskusi kelompok nanti bagaimana membawa materi dengan baik, ketua kelompoknya ataupun juga pemaparnya, kemudian juga kerjasamanya jangan terlalu dominan, ya. Nanti juga tetap saya bisa memberikan penilaian itu. Tapi jangan pasif juga, ya, jangan pasif. Kalau maafin dari 12 orang ini saya lihat tidak ada yang pasif, ya, semua berbicara, semua kedengaran suaranya. Saya senang, saya puas di kelompok ini. Biasanya di kelompok-kelompok yang lain itu tidak terlalu sama, saja kerjasamanya, toleransinya juga ada. Di sini mungkin dia tahu tapi dia sudah tidak mau angkat tangan. Nanti dia pikir kasihan lain lagi. Itu juga sudah menerapkan nilai berakhlak. Itu sudah ada salah satu komponen berakhlak yang kamu sudah terapkan di situ. Dan saya nilai semua itu. Saya juga menilai. Kemudian nanti diisi hari-hari ini jangan sampai, saya tahu ini berat, makanya asinkronusnya itu 2-3 hari kalau tidak salah. Ini berat. Kalau kamu cuma mau copy paste, 1 orang saja kerja, baru kamu copy semua itu modul-modulnya, saya ahli melihat orang-orang kerjanya kayak gitu. Ya, ada juga saya dapatkan malah masa saya punya bahan yang dia pikir dia resume, bahan yang saya itu dia jadikan acuan. Padahal bahan yang saya itu singkatan juga, singkatan dari mungkin itu masuk dalam bagian resumenya, tapi kan ada modul itu kan tebal itu, tapi tidak usah juga kamu ambil semua itu, namanya juga ringkasan. Keseriusan Anda membuat tugas individu maupun tugas kelompok, insya Allah juga saya akan serius memberikan penilaian terbaik untuk Anda 12 orang. Seperti itulah kira-kira dari saya. Waktu kita barangkali sudah, coba dicek dulu jam kita sudah mungkin. Apakah ditarik lagi ke ruangan besar ini? Sudah bisa di sini? Ya, gimana ya? Pak Taufan gimana ini? Biasa ditarik ke ruang besar lagi, Pak. Iya, ini jam berapa ini? Tarik lagi. Ya. Kita sampai jam 9. Iya, sekarang sudah jam 9 toh? Iya, siap, Pak. Iya. Ya, sambil menunggu ditarik, inilah. Iya, silakan. Apakah bisa kita sudah, khususnya saya, sudah bisa ini keluar silakan, dari. Kalau mau ya. Sudah, Pak. Silakan. Ya, silakan. Soal waktu kan sudah pas ya. Iya. Jam 9 tepat. Ada statement terakhir yang mau disampaikan, Hilda, apa? Ini Hilda, narasinya Hilda ini bagus ini. Silakan Hilda. Apa yang mau disampaikan terakhir? Terakhir dalam pertemuan pertama. Tentang pembelajaran ini, core value berakhlak. Ya Pak, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abu Bakar karena ilmunya sungguh sangat luar biasa yang telah disampaikan. Saya harap kita semua dalam grup ini bisa menerapkan apa yang hari ini kita dapatkan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, walau dengan waktu yang singkat ya, karena kebetulan memang Anda kan sudah belajar di MOC, sudah cukup banyak waktunya mempelajari. Saya tidak boleh mengulang dari awal lagi. Saya hanya melihat saja hal-hal yang penting, mereview kembali, memberikan pendalaman, dan ternyata kelompok 1 ini, kelompok 1, angkatan 109, Kabupaten Pelito ini luar biasa, 12 orang ini, tenaga nakes dan juga tenaga teknis, ada dari PUPR, ada dari Infocom, ini bagus ya,
kolaborasinya juga bagus saya lihat di sini. Kolaborasinya luar biasa. Baik, saya Pak Taufan, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara sekalian, selamat bekerja, khususnya tugas-tugas yang saya berikan ini, baik tugas individu maupun juga tugas kelompok. Umur panjang, sehat-sehat, tanggal 18 Juli. Kalau saya tidak keliru, nanti pada jam 1 siang sampai dengan jam 15.15. Di sana kita ketemu lagi dalam pertemuan terakhir. Saya minta Anda di sana nanti aktif ya, aktif betul-betul. Ini sudah ada panggilan ini. Kita ke sana ya.